BI baru saja merilis daftar 51 saham yang masuk kategori High Shareholding Concentration atau HSC. Sekilas ini hanya terlihat seperti pembaruan data bursa, padahal ada alasan penting di baliknya. BI sedang mengidentifikasi saham-saham yang struktur kepemilikannya perlu mendapat perhatian. Lalu, apa sebenarnya yang sedang diwaspadai BEI? Dan apa itu HSC? Bursa Efek Indonesia menambah daftar saham HSC menjadi 51 emiten. Jumlah itu bertambah setelah 37 saham baru masuk kategori HSC. Saham-saham tersebut juga dikeluarkan dari indeks utama seperti LQ45, IDX 30, dan IDX 80. Langkah ini bukan untuk memberi cap buruk pada sebuah perusahaan, tetapi sebagai bagian dari pengawasan pasar. Sekarang kita pahami dulu, apa sebenarnya HSC? HSC adalah kondisi ketika sebagian besar saham perusahaan dikuasai oleh satu pihak atau kelompok pemegang saham tertentu. Akibatnya, saham yang benar-benar dimiliki publik atau free float menjadi sangat terbatas. Semakin kecil free float-nya, semakin sedikit pula saham yang aktif diperdagangkan setiap hari. Inilah yang dikenal sebagai free float yang tipis. Bayangkan sebuah pasar yang barang dagangannya sangat sedikit. Ketika ada satu orang membeli, harganya bisa langsung naik. Saat ada yang menjual, harganya juga bisa cepat turun. Di pasar saham, kondisi serupa bisa terjadi. Kalau jumlah saham yang beredar di tangan publik sangat terbatas. Karena itu, perubahan harga bisa menjadi lebih sensitif. Untuk menentukan HSC, BI kini menggunakan kriteria tambahan, yaitu Price Impact Ratio. Sederhananya, BI membandingkan perubahan harga saham dengan aktivitas perdagangannya. Kalau volume transaksi rendah tetapi harga bergerak besar, price impact ratio akan tinggi dan saham itu berpotensi masuk kategori HSC. Masuk daftar HSC bukan berarti saham itu buruk, bukan pula berarti investor harus menjauhinya. Yang dilakukan BI adalah memberikan informasi bahwa saham tersebut memiliki konsentrasi kepemilikan yang tinggi. Dengan begitu, investor bisa memahami karakteristik sahamnya sebelum mengambil keputusan investasi. BI juga menegaskan daftar HSC tidak bersifat permanen. Evaluasi akan dilakukan setiap 3 bulan. Mengikuti siklus evaluasi indeks utama BI. Artinya, saham bisa masuk atau keluar dari daftar HSC jika kondisinya berubah. Pelajaran penting dari HSC adalah jangan hanya melihat harga sebuah saham. Pahami juga bagaimana struktur kepemilikannya, karena pasar modal bukan hanya soal sahamnya naik atau turun, tetapi juga soal likuiditas, free float, dan bagaimana sebuah saham diperdagangkan di pasar. Semakin kita memahami itu, semakin bijak pula kita mengambil keputusan investasi. Menurut kamu, apakah langkah BEI merilis daftar saham HSC langkah yang tepat dan membantu investor lebih memahami resiko di pasar? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe Infobank TV, karena di Belajar Uang kita belajar bagaimana melakukan investasi yang bijak dan sesuai profil risiko kita, agar kita menjadi investor yang cerdas.